apa yang dilatih itu yang ditampilin, atau sebaliknya apa yang dilatih nanti di panggung total improvisasi aja deh. Yang dibutuhin pelawak itu, komedian itu, perbanyak peluru sebelum tampil. Karena di segmen apapun juga, di dunia apapun juga, orang yang punya nilai komedi itu pasti menjadi orang yang populer dalam satu komunitas. Bahwa dunia komedi itu juga dibutuhkan di zaman perjuangan. Gue malah nggak suka kalau anak stand up itu diundang stand up nggak mau. Ayo teman-teman komika, majuin terus komedi Indonesia dengan segmen apapun juga. Kampus mana yang bisa ngasih gelar? Saya berikan gelar pelawak. Iya. Ada. Sebenarnya cita-cita gue yang belum tercapai satu aja bro. Indonesia itu punya kampus komedi. Welcome di Kulbis sesi 2 dengan Bang Narji. Bro. Bro. Jadi Cagur ya. Itu gimana sih bro sejarah nama Cagur itu bro? Ya terus terang gue tuh begitu gue masuk kampus di semester ketiga itu Mas Pepeng bikin lomba tadi kan. Iya betul. Gue harus ikut lomba. Tapi kan bisa perorangan atau grup. Tapi gue pengennya punya grup. Oke. Akhirnya gue kan dulu punya temen Denny. Iya. Beda kelas tuh, satu jurusan tapi beda kelas. Oke. Ada lagi Sabto. Iya. Jadi kata anak-anak itu katanya paling anjur di kelasnya masing-masing lah. Kata unik. Denny nyariin gue. Iya. Gue nyariin Denny. Karena gitu. sama-sama nonton iklan ada lomba lawak mahasiswa. Oh gitu. Di Denny itu kan di keluarganya terkenal, keluarga ngomongnya suka sembarangan gitu. Oke. Denny nyariin gue nyariin Denny. Denny itu bawa nomor telepon pendaftaran, gue bawa brosur. Oh. Pas gitu ketemu, gue nyariin lu nih. Gue bawa brosurnya. Ini gue nomor teleponnya. Iya. Udah karena arah pulang ke Pamulang, pendaftarannya di Stadion Lebak Bulus. Iya. Udah gue yang daftarin deh Den. Iya. Wah, nama grupnya apa? Gue udah pikirin. Kita anak IKIP semua, kita bikin nama Cagur, calon guru. Oke. Karena nanti konsep kita itu selain ngelawak, kita juga ada nilai-nilai yang kita masukin sebagai guru lah. Ya gue bilang, Wah, oke. Mas setuju tuh. Lagi pula kenapa? Belum ada tuh Cagur. Aha. Ntar orang juga pada bingung nama Cagur itu apa. Ya. Akhirnya sekarang, akhirnya gue daftar. Waktu itu 24.000 pendaftarannya pada zaman itu. Oke. Gue patungan bertiga 8.000. Aha. Gue artinya grup pertama yang baru bikin grup yang bisa lolos sampai juara. Yang lain itu rata-rata memang udah interaksi lama semester kedua. Oh, oke. Project base. Lu project base. Tapi gue serius banget. Oke. Di rumahnya Sabto karena rumahnya deket Ragunan, gue tuh sampai latihan tuh masuk ke dalam Ragunan gitu, gimana caranya lewat tembok. Untung aja bener, coba kalau masuk ke kandang macan. Habis kita kan latihan di tempat gua, bokap gua tuh masih ada empang, masih ada sawah lah tahun segitu di Pamulang kan. Ya. Gua kadang latihan di empang bokap gue gitu, cari materi, ngindarin ingar-bingar. Serius banget gua, lomba itu sekitar 3 bulan lagi. Iya. 2 bulan itu gua full untuk cari materi. Oh, oke. Ngumpulin referensi lawak kayak apa nah itu. Iya. Jadilah kita begitu udah juara, kita seriusin lagi gitu. Oh, begitu. Ini bukan tujuan, ini langkah awal ya. Iya. Buat nextnya kita harus benar-benar jadi generasi pelawak berikutnya gitu. Iya. Ya akhirnya yang gue cita-citain sama Denny itu ya karena banyak ngobrol sama Denny. Satu, waktu itu gue pengennya kita ini yang megang tongkat estafet grup. Iya. Dari Kuartet S ke Warkop, Warkop ke Bagito, Betul. Bagito ke Patrio, Iya. Patrio ke Cagur. Iya. Dan setelah ini nggak ada lagi. Iya. Kita pemegang estafet terakhir loh. Iya, lu terakhir, kalian terakhir. Itu yang dulu gue emang cita-cita banget kita harus menjadi pemegang estafet itu loh. Oh, segitunya. Iya. Segitunya. Karena kita pakai analisis kan. Iya. Oh. Kita analisis Trennya akan berubah. Kemudian kita pikir kita punya grup, kita punya acara TV nanti. Tapi kita mau seperti apa? Apa kita nggak mungkin dong kita nyetak jeplak Patrio Percis, Bagito Percis. Iya. Dari karakternya kita harus ambil salah satu, gue bilang. Iya. Lu gimana Den? Gue tuh suka sama gayanya Komeng, suka ceplos-ceplos gitu. Ya lu perbanyak lah lawakan seperti itu. Iya. Kalau kiblat aku tuh jujur, Miing. Siapa yang kayak Miing? Mas Miing, aku pengennya tuh kayak Mas Miing. Bro Miing, oke. Karena aku lihat dia sering baca buku. Iya. Aku pengen kayak gitu maksudnya, yang
pengen jadi sesuatu, bukan pengen pinter ya, artinya emang pengen belajar gitu. Pembelajar. Nah, waktu itu Sabtu itu kita pengen, boy, lu jadi ininya aja boy, kenapa? Kalau lu jadi tatakannya kenapa? Lu yang orang nggak ngerti segala macam. Nah, akhirnya dia nggak kuat kan? Dia bagus banget lah cita-citanya dia. Gue nggak bisa nerusin ya di dunia ini, kenapa? Gue pengen pengabdian di gereja. Teman gue tuh Oh gitu. religius banget. Iya iya iya. Seminggu 3 kali ke gereja. Oh Gitu. iya. Siap. Nah, akhirnya dia jadi pelayanan gereja. Gue bingung tinggal berdua kan. Iya iya. Dapatlah Bedu. Iya iya. Junior gue juga. Iya iya. Sebelum Wendy ya. Terakhir Wendy. Ya itulah akhirnya apa yang gue konsepin sama dia ini berdua itu, siapapun yang masuk lo harus ngikutin ya. Iya. Bahwa kita itu bukan yang santai-santai. Wow. Kita tiap hari itu harus punya materi. Iya. Lo bayangin 2 tahun kita punya acara TV. Itu naskah masih nulis sendiri lo kita. Iya iya. Gue nggak mau ada tim kreatif kenapa? Nah sorry makanya gue pengen potong di situ. Ini kita ngomong agak serius dikit, agak teknis dikit nih. Kalau gue kan anak band bro, ya bulan lalu aku habis wawancara Ipan Kasleng juga lah. Jadi kalau kita di dunia, Sohib gue tuh. oh ya, I see, siap. Wah ini algoritmanya keren. Nah kalau kita di dunia band bro, kan tight. Apa yang lu latih, itu yang lu tampilin. Nah kita lagi ngomongin ilmu nih. Kalau kalian bro di dunia komedi itu gimana bro? Apa yang dilatih itu yang ditampilin, atau sebaliknya apa yang dilatih nanti di panggung total improvisasi aja deh? Latihan kita itu lebih banyak kalau ibarat pertempuran kita tuh lagi ngumpulin peluru. Oh bang peluru, ngumpulin peluru. Wah gue baru tahu nih, keren. Terus? Kalau kita mau bertempur, senjata udah siap. Mental siap, pelurunya kosong gimana sih? Ya. Yang dibutuhin pelawak itu, komedian itu, perbanyak peluru sebelum tampil. Jadi gue umpamanya kayak dulu kita mau ngebahas tema tentang Belanwir. Iya. Kita nongkrong di Lebak Bulus. Oke. Kita cari istilah-istilah nos itu apa. Ya kan? Istilah water itu apa, yang kemudian kita mau ngelawak tentang waktu itu panti jompo. Oke. Ya kita datang ke panti jompo. Oke. Jadi kita tahu pelurunya yang asli. Iya. Tinggal komedinya kan enak, kita tinggal melesetin. Oh gitu. Kalau pelawak yang menurut gue secara pengen jadi pelawak itu yang mumpuni ya. Lu jangan ngelawakin sesuatu kalau lu nggak tahu aslinya. Oh oke. Iya. Ini wajib jadi hashtag nih dan bahkan viral nih bro. Lu jangan ngelawak kalau kagak tahu aslinya. Keren. Kayak gue, seandainya gue ada undangan di acara polisi, Pak, di Reskrimsus. Apa yang dia tangani di situ ada subdit apa aja, kanitnya apa aja. Oh gitu. Gue 2 hari itu udah kesana. Pengen tahu, dan gue selain searching, anak-anak sekarang lebih gampang kok. Dulu kan nggak ada bro, zaman gue itu. Iya. Gue harus ke Metro Data bayar 5.000 1 jam, inget nggak? Oke. Karena yang data dia yang punya. Ya, dia banknya. Dia bangnya kan, 1 jam 5.000 itu yang gue dulu gue minta ngeprint. Umpamanya kayak dulu gue ngelawak zaman kuliah pun, setelah gue lomba juara nih, kan sering dapat undangan di fakultas tuh, di kampus gue ada fakultas MIPA segala macam. Umpamanya gue ngelawak di MIPA, itu gue pelajarin buku matematik dari SD sampai SMA. Iya. Nah, gitu kan akhirnya tuh kayak lawakan Denny, lawakan gue itu sampai itu kan, karena sebenarnya itu teori banget kayak Denny. Kalau ngerayu ayah kamu gitu kan. Kalau dulu kan gue kayak gitu, umpamanya kita ngelawak di matematik gitu. Ya kita ngerayu tapi pakai bahasa mati, kayak bilangan cinta di hatimu dengan bilangan cinta dan memiliki kesamaan jumlah. Kita kalikan agar bisa menghasilkan bilangan cinta yang berlipat ganda. Gitu. Kalau anak matematik kita bicarain gitu kan tepuk tangan, kenapa? Dia nggak tahuin diri sendiri kan. Kalau kita ngelawak di geografi ya kita harus belajar juga tentang penginderaan jarak jauh itu apa, sedimen itu apa gitu kan. Ini jadi makin serius ini. Jadi kalau udah bicara lawak, ternyata serius loh. Gue emang serius banget. Gue tuh paling nggak suka kayak dapat undangan, bini gue tuh paling apal. Gue kalau mau berangkat ada oper, malamnya tuh gue udah gelisah. Gelisah dalam arti gue atau dia ikut ke daerah nih. Ini kita ada di Makassar. Coba searching deh daerah-daerah lucu yang namanya dari di Makassar ini apa. Patut bini gue yang searching. Kalau bini gue ikut, karena kan manajer gue bini gue.
Nah, makanan khas ini apa sih? Oke. Tuh. Kemudian ya, marga di sini ada berapa sih, suku di sini ada berapa sih? Jadi gue pengen sesuatu itu benar-benar in-depth banget lah Iya, iya. dalam ngelawak itu. Nggak gagap konteks, nggak gagap konteks. Betul. Ha. Nah, bicara tentang profesi dan profesi lawak, ya dan mungkin bisnis lawak lah. Intinya pertanyaannya sederhananya begini, duitnya enak nggak sih bro? Duitnya gede nggak sih bro di dunia profesi ini? Ya karena ini segmented, enak banget duitnya. Sebenarnya ya. Duitnya tuh enak banget. Enak dalam arti apa? Dan ini adalah salah satu dunia yang sebenarnya semua orang tuh pengen masuk dunia kita. Gue pengen bro, gue pengen. Cuman nggak ada kayak lu, nggak ada pintunya. Teman gue tahu, bini gue tahu. Sebenarnya gue ngintip industri ini sebenarnya. Ya karena gini ya, gue sekarang lah, gue tau lah. Karena di segmen apapun juga, di dunia apapun juga, orang yang punya nilai komedi itu pasti menjadi orang yang populer dalam satu komunitas, bener nggak? Banget. Kan? Lu masuk satu kantor, orang yang sering dibully atau itu biasanya itu orang yang paling lucu di situ, Iya. yang paling asik biasanya. Iya. Nah, gitu juga sekarang kan gitu kan, acara apapun juga di TV kalau nggak ada komedi itu nggak seru. Iya. Termasuk MC juga mesti punya kecakapan komedi. Berita-berita acara-acara news aja itu kan yang viral itu umpamanya yang kesalahan baca. Komedinya kan? Iya. Indonesia itu emang dari dulu senang berkomedi, udah seluruh dunia lah apapun juga yang viral itu pasti ada komedinya lah. Iya. Joe Biden aja kan viralnya kenapa dia kepleset. Itu kan udah komedi banget kan? Iya. Oh iya. Iya. Pop culture. Itu yang kita pikirin loh. Kalau gue udah jadi komedi, orang kalau di Indonesia itu udah dapet cap sebagai pelawak, itu lu bangga. Iya. Kenapa? Karena lu kalau untuk mendapatkan gelar kuliah, lu serius masuk satu kampus gini-gini, bisa legitimasi lu sebagai doktor ini, profesor ini. Tapi lu dapet cap sebagai pelawak, kampus mana yang bisa ngasih gelar? Saya berikan gelar pelawak. Iya. Ada. Di Indonesia belum ada. Iya. Lu cerita begini bro, gue tuh punya jiwa komedi bro. Jadi kalau dari SD jangankan jiwa, potongan juga udah kelihatan. Iya, ketahuan deh. Jadi gue tuh kalau dari SD itu kalau udah di kelas tuh kalau udah nyeletuk pasti satu kelas ketawa. Gue kagak tahu lah, pokoknya secara alami itu terjadi. Makanya gue di tengah perjalanan begitu anak muda dan seterusnya, gue pengen sih jadi komedian. Cuman kan nggak kayak lo. Momentumnya nggak muncul. Tapi gue bersyukur sih bro, dengan cerita lu ini, gue makin respectable nih bro sama profesi komedian. Dengan cerita yang Bang Narji sampaikan ini teman-teman, profesi ini menjadi luhur banget bro. Dengan cerita lu ini, jadi luhur. Jadi di zamannya keemasannya Jazirah, kita juga mengenal sosok Abu Nawas kan. Oke, ya. Bahwa dunia komedi itu juga dibutuhkan di zaman perjuangan suatu agama gitu kan. Bahwa tetap ada sosok komedinya. Di saat kerajaan Siliwangi mungkin kalau gua nggak salah ya, mungkin timbul dengan sosok cepotnya itu seperti apa sih? Iya. Ya sekarang lah, lo kalau baca buku pewayangan, bagaimana Punakawan ini Semar Petuk Gareng Bagong, itu kan berjuang dengan komedi loh. Ya. Oh iya. Berjuang. Iya. Kan, artinya apa? Sebenarnya mereka fighter. Cuma alat fightingnya komedi. Kan ada tokoh kesatria dari udah itu jatahnya mereka lah. Tapi kan suatu negara yang nggak tahu itu dulu nyata atau dunia imajinasi ya. Iya. Tetap yang banyak ditonton menjadi ilmunya diambil itu siapa? Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Ya kan, karena menyampaikan sesuatu dengan komedi. Itu akan lebih mudah diterima. Lu kalau di kampus, lu ketemu dosen killer sama dosen yang suka bercanda. Lebih nyaman mana ilmu yang lu terima? Yang bercanda lah, udah kena dulu di hati, baru gua mau belajar kan gitu. Sekarang ini aja para ustadz, para ulama, yang sering dapat undangan di kampung-kampung yang gimana sih? Yang bisa bercanda. Iya. Itu kenapa artinya komedi itu adalah suatu kebutuhan hidup. Makanya kalau kita udah dapet cap sebagai pelawak komedian, itu seneng. Kenapa?
nggak semua orang bisa dapat label itu Ya, ya. enak, makanya udah enak kita kayak ngapain juga ya, meskipun resikonya kayak tadi, kondisi kita sakit kayak apa juga kita harus senyum gitu kan. Memang salah satu pertanyaan yang selalu gua tahan-tahan untuk pengen gua tanyakan tapi ngeganjel banget di lidah gua untuk gue pertanyakan kepada para pendetanya gua nih bro. Gue pengen tanya sebenarnya. Sebenarnya nanti kalau di surga nanti posisi komedi itu ada di mana sih? Gue yakin bro, Tuhan senang bercanda bro. Maksudnya kita di bumi ini aja kalau ketemu orang yang suka bercanda, roh kita seger kan? Iya. Roh kita seger nih. Nah apalagi Sang Maha. Mungkin kalau kita ngambil bahasanya, Tuhan lebih suka kondisi bahagia kali ya. Iya, iya. Tuhan menciptakan kita dalam keadaan bahagia. Iya. Jadi kalau kita bilang Tuhan suka komedi atau gimana, orang dengar juga takut kita dianggap Kepleset. juga. Kita milih bahasanya, Allah itu suka manusia yang berbahagia. Iya. Karena menurut gue gini, Khalil Gibran kan pernah nulis tidak akan hadir cinta kepada orang yang tidak bahagia. Jadi kalau lu mau dapat cinta, lu bahagia dulu hidup lu. Ya, dan komedi salah satu instrumen mendorong Sekarang kebahagiaan kebukti, itu. pelawak bininya cakep-cakep, lu lihat Iya, bini gue. iya, gini. iya. Kenapa? Karena orang komedi itu dengan mudahnya menaklukkan wanita, bro. Ya di Indonesia ini teman-teman ada 3 komedian hebat yang istrinya cantik-cantik ya. Pertama itu namanya Bang Narji, kedua itu Haji Narji, yang ketiga Cak Narji. 3 itu. Bro, kita sekarang ngomongin dunia stand up komedian. Di era apa lautan stand up ini buat lu, buat teman-teman senior itu asik atau kompetitor yang larinya kencang banget sih ninggalin kalian tuh? Enggak, kita tuh masalah keterlambatan masyarakat kita aja. Oh gitu. Masalah stand up komedi itu dari tahun 1700-an di luar itu udah ada. Dan kalau kita tahu Abu Nawas itu bukan pelawak grup atau musik dia kan bermain secara verbal sendiri. Verbal sendirian. Di Indonesia aja yang tren ini baru sekarang. Iya. Sekarang dan pelaku-pelakunya memang hebat. Hebat dalam arti anak-anak stand up itu sekarang punya komunitas yang bagus. Selalu belajar dan selalu bikin event-event yang selalu menjaga ritme mereka untuk bertahan sebagai tren gitu kan. Iya. Sebenarnya dari zaman gua kita itu karena emang trennya pada saat itu masyarakat nontonnya lawak grup. Grupan. Tapi nggak memungkinkan bahwa dulu tuh pelawak itu jago juga stand up. Iya. Karena kalau di saat gitu. di saat opening ya udah stand up dulu ngomong tuh. sendiri. Iya. Warkop itu sebenarnya stand up group. Coba lo kalau perhatiin acara OPR-nya ya, bukan filmnya. Warkop itu sebenarnya kalau dia lagi panggung di suatu instansi, itu mereka sebenarnya lagi stand up tapi cara bertiga. Oh gitu, iya sih, iya. Kalau gue ingat itu, ya. Bukan lawakan yang bercerita, yang ini. Mereka tuh ngebahas stand up tapi bertiga. Cuma karena sekarang trennya sendiri-sendiri ya, dan kebetulan sekarang sosmed kuat dan apa instansi atau jaringan atau organisasi yang mengundang acara itu makin banyak, kebutuhan permintaan makin banyak ya juga produksi stand up harus lebih banyak. Makanya sekarang kan kayak stand up Bekasi atau gimana punya generasi karena permintaannya banyak. Nah makanya gini bro, sedemikian luhurnya dunia komedi itu, izinkan gue pakai terminologi itu ya. Nah lu ngelihatnya gimana nih buat junior lu, buat adik-adikan lu ini yang sekarang berprofesi sebagai stand up, kan mereka juga akhirnya ada yang MC, ada yang terjun ke film, ada jadi podcaster. Lu ngelihatnya itu asik-asik aja bagian dari pengembangan profesi mereka, atau lu dalam mazhab enggak dong, lu harus fokus. Lu gimana, wisdomnya gimana sih ngeliat kayak gitu? Ya gue aja ngejalanin semuanya gue jalanin. Makanya. Karena lu makin banyak dunia yang lu gelutin makin banyak ilmu. Gue malah nggak suka kalau anak stand up itu diundang stand up nggak mau. Nah makanya. Maksudnya lu tetap bisa bikin film gini. Tapi kalau lu dari stand up, ya lu di saat diundang untuk acara lu harus stand up, mau juga dong. Ya. Karena gue pernah jadi IO, gue permintaan dari klien gue minta itu beberapa anak-anak komik itu untuk tampil stand up, gue mungkin nggak mau bang, kalau saya MC mau. Oh ya. Padahal kan komitmen lu masuk, lu bisa dikenal gara-gara lu stand up. Ya. Dengan alasan nggak siap
materi, nggak siap durasi. Gue bilang, kok gitu kalau kita jadi penyanyi diundang nyanyi ya, meskipun lu profesinya udah jadi penyanyi, bisa nge-host segala macam, kalau diundang nyanyi ya komitmen lu dulu dikenal sebagai penyanyi nyanyi dong. Iya. Nah, tapi gue nggak pernah ngelarang lu dari komedi bisa main film karena gue juga melakukan itu. Tapi di saat gue diundang sebagai pelawak, ya gue tetap ngelawak dong. Iya. Iya. Jangan takut sama yang kita, masa kita takut sama label kita sendiri? Ini tajam nih, ini sama koreksi kayak lo. tajam nih. Sama kayak lo. Lo sekarang dokter lu kan di bidang bisnis kuliner. Iya. Diundang seminar untuk ngebesarin sebuah warteg. Iya. Lu nggak mau dengan alasan ini suatu yang berat. Lu mengingkari profesi lu sendiri kan. Iya. Itulah kebanyakan. Ayo teman-teman komika, majuin terus komedi Indonesia dengan segmen apapun juga. Iya. Tapi kalau kita sudah komitmen bahwa kita itu besar nama kita dari suatu bidang itu, jangan menghindar. Keren nih semangat yang barusan. Nah ini pertanyaan terakhir bro ya. Kalau orang kayak gue, udah kayak gue sekarang, kita kan seumuran nih bro. Kan lu udah dengar cerita gue kan. Gue sebenarnya tuh suka dunia komedi dan sebenarnya kalau ada ruang ya gue pengen jadi komedian. Nah orang-orang kayak gue kalau pengen masuk jadi komedian masih oke banget atau udah telat sih bro? Ya dulu Patile ngetop di usia 60 lebih. Oh oke. Ya. Oke. Kemudian kita ada beberapa kayak Mbah Bendot. Ya. Populer bukan di saat dia muda kok. Ya. Ini kita dunia komedi ini kita dunia pilihan tapi juga dunia yang memilih kita. Ya. Banyak orang yang lucu di satu kampung, satu daerah, satu wilayah. Tapi Allah tidak menggariskan dia sebagai pelawak. Iya. Nah, ya kan? Artinya ada juga orang yang nggak lucu-lucu amat, tapi Allah menakdirkan dia mendapatkan label menjadi komedian. Benar kan? Iya. Iya, artinya itulah yang dibilang. Kalau lu mau serius, lu udah enak loh, basic pendidikan lu dokter. Sana lu bisikin aja dulu, bikin ituan dulu jurnal-jurnal komedi. Ya, gue pengen ngambil kelas-kelas pelatihan sih bro. Iya. Sebenarnya cita-cita gue yang belum tercapai satu aja bro. Gue pengen Indonesia itu punya kampus komedi. Iya. Konsepnya tuh di imajinasi gue udah ada, kurikulumnya udah tahu, juklaknya gue udah tahu. I see. Tujuan pembelajarannya tiap mata kuliah itu tahu. Gue udah pembagian mata kuliahnya gue udah tahu. Umpamanya kayak kosakata komedi itu maksudnya di dosen mana. Kemudian juga penulisan naskah komedi di dosen apa gitu kan. Iya. Karena di dunia meskipun di IKJ banyak menghasilkan seniman-seniman yang berkomedi ya. Tapi kan saat ini ada nggak sih gelar sarjana komedi di Indonesia? Belum ada kan? Iya. Cita-cita gue tuh pengen menghasilkan melahirkan sebuah kampus yang melegitimasi bahwa ada sarjana lawak. Iya. Ya udah. Itu cita-cita gue ke depan. Kita mulai aja bro. Kita nanti jika memungkinkan kita bikin kelas pelatihan ini bro, komedi for business leader bro. Itu cakep banget. Nah business leader itu kan butuh menyentuh timnya kan, orang-orang di sekitarnya dan teman-teman. Ini kita lagi podcast atau lagi meeting buat produksi ke depan? Tapi gue ketemu, ngobrol sama lu ketemu aja. Iya. Gue kenapa? Gue ini bini gue sekarang lagi bingung tuh. Gue beli buku manual. Iya. Buku kayak tukang kredit gitu. Gue lagi beli 4 nih nama. Itu bini gue lagi, ayah bikin buku ini, gue lagi cari itu nama. Gue lagi pengen bikin dasar-dasar, pengen bikin kampus komedi sebenarnya. Gue bantu, apa yang bisa gue bantu bro? Tapi kalau gue nyimpen di komputer atau di mana kan itu gue bilang suatu hari bisa hilang. Kalau tulisan tangan gue sendiri, cuman gue yang ngerti. Iya. Kita ngobrolnya udah dalam kedalaman nih, udah kayak berduaan aja deh. Iya, menurut gue nggak apa-apa lah, artinya kan jarang-jarang juga podcast tuh ngebahas tentang bahwa kita dari host sama bintang tamu hari bisa ketemu satu fisik. Iya. Gue punya cita-cita kayak gini loh. Iya. Let's make it lah bro. Apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Bener lah kalau menurut gue. Gue pengen banget suatu hari kita lagi di wisuda diberikan sarjana komedi Indonesia. Dan ya karena lu mancingnya kayak gini, gue jadi kepancing. Gue mesti buka kartu bro. Buat gue komedi itu adalah salah satu bentuk spiritualitas tertinggi bro. Buat gue.
Ya. Orang yang sudah bisa menghadapi sesuatu dengan senyum, berarti dia sudah pernah mengalami hidup paling menderita. Artinya, Wow. gue dengar kata-katanya Mang Ibing, Hmm. tertawakanlah sebuah masalah sebelum masalah itu mentertawakan kita. Itu apa? Kalau dalam ilmu Islam itu namanya Ya. manusia itu berarti udah tawadu. Hmm. Artinya sudah lari tidak memikirkan masalah itu jadi masalah gitu kan. Gue dari kalimatnya Mang Ibing itu gue terharu banget ya. Ya, setuju. Mang Ibing itu apa-apa ketawain kenapa? Terus lu mendingan ada masalah lu ketawain dulu daripada masalah itu ngetawain kita. Berarti kita kalah di dunia. Gila, lu pelawak lu yang ngomong gitu. Ternyata bener juga ya. Gue makanya sekarang itu kayak dulu kejadian spion mobil gue disikat orang. Ya. Gue ketawain dulu. Wow, keren sekali. Malingnya butuh. Keren Coba banget. pada saat itu gue bilang, mobil di mana nyarinya? Ya, ya, ya. Gila ya. nggak gue? Ya, ya, ya. Gila kan? Ya, ya. Studio band gue Ya. dicolong orang tuh, habis Ya. alat-alatnya gitu kan. Anak buah gue lapornya kayak mau takut-takut. Gue pikir, ya elah hilang namanya kita dititipin. Kenapa? Gue belajar dari Mang Ibing loh, Ya. bukan dari kiai atau ustadz. Gue belajar dari komedian. Kayak Komeng, gue belajar dari Komeng ya. Tidak ada satupun yang merasa yang dia miliki itu milik dia sendiri gitu. Oh, iya. Itu gue salutnya sama Komeng. Gue 3 tahun satu manajemen sama Komeng, artinya Ya. apapun yang dia punya merasa itu juga punya teman-temannya. Artinya kenapa? Temennya juga ngerawat apa yang dia punya. Ya. Itu loh konsep-konsep komedian tuh emang bener kata lu. Ya, 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 ya. Bahwa tingkatan religius seorang itu kalau manusia itu emang sudah bisa. Gue di dalam premis itu, Bro. Makanya karena ngobrol begini jadi kepancing. Bro, kita sudahi sesi 2, kita siap-siap masuk sesi 3. Teman-teman ya, banyak di kepala saya nih. Saya cuman rindu memantiknya dengan satu kristalisasi aja ya. Di tangan Bang Narji, di perspektif Bang Narji, komedi itu jadi luhur banget, teman-teman. Ya, ada spiritualitas di sana, ada keseriusan di sana, ada misi baik di sana. Ya kita tadi udah dengar tuh Punakawan. Punakawan itu sebenarnya level berdirinya, level standingnya itu sejajar sama Arjuna, Bhisma dan teman-teman. Cuman ya udah itu jatah mereka dan nggak semua orang jadi Arjuna dan Bhisma. Tetapi semua kita masyarakat Indonesia 280 juta kita bisa loh jadi punakawan bagi Indonesia ini. Kita siap masuk ke Kulbis sesi 3. Sampai jumpa. Lu juga kan sebenarnya kan main di agro ya, Bro. Ternyata begitu dipindahin ke media tanam, kok jadi bonsai ya? Apa yang gue dapat di kampus, di rumah gue tanam gitu. Keterusan sampai sekarang. Kita ini ada misgenerasi itu 20 tahun petani kita. Petani kita sekarang rata-rata usia itu 40 sampai 60, Bro. Bawa ke sini tuh udah nggak mau bertani. Pupuk berapa, bibit berapa, ini begitu udah hasil produksi ditawar berapa. Kalau dibilang panen raya, berbahagia berita semuanya. Begitu saat panen raya, harganya nggak dihargai sama sekali. Bukan petani kita yang mendapatkan efek positifnya. Orang pada teriak sinergi, so tahu lo gini. Gua hidup di kampung. Kenyataannya bro, gue begitu keliling Indonesia ya. Masalahnya itu aja. Anak muda mana sih yang belum pernah menemukan inovasi-inovasi dunia pertanian canggih-canggih banget bro kalau secara teknis. Balik lagi regulasi itu banyak kan petani itu masalahnya hasil produksi.